Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan bab 2 ya, dengan judul bagaimana kebiasaan membentuk identitas kita dan sebaliknya. Mengapa mudah sekali mengulang kebiasaan-kebiasaan buruk dan sulit sekali membentuk kebiasaan-kebiasaan baik. Tidak banyak hal yang dapat memberikan dampak lebih dahsyat pada hidup kita selain memperbaiki kebiasaan sehari-hari. Namun, ada kemungkinan pada tanggal yang sama tahun depan kamu masih mengerjakan hal yang sama, bukan sesuatu yang lebih baik. Orang-orang sering merasa sulit mempertahankan kebiasaan-kebiasaan baik lebih dari beberapa hari, bahkan dengan upaya yang tulus dan terkadang dengan dorongan-dorongan motivasi saat. Kebiasaan seperti berolahraga, bermeditasi, menulis buku harian, dan memasak adalah sesuatu yang menyenangkan selama sehari, 2 hari, tapi setelah itu menjadi sesuatu yang mengganggu. Bagaimanapun, begitu terbentuk, kebiasaan itu terkesan melekat untuk selamanya, terutama kebiasaan-kebiasaan yang tidak diinginkan. Meskipun kita benar-benar menginginkannya, kebiasaan tidak sehat seperti mengonsumsi junk food terlalu lama, menonton televisi atau main ponsel, duduk melamun, dan merokok itu bisa terasa mustahil dihilangkan. Mengubah kebiasaan menjadi sulit karena ada 2 alasan. Yang pertama, kita berusaha mengubah sesuatu tapi salah sasaran. Dan yang kedua, kita berusaha mengubah kebiasaan dengan cara yang keliru. Dalam bab ini, saya akan membahas mengenai poin pertama. Dalam bab selanjutnya, saya akan menjelaskan poin kedua. Jadi di sini ada 3 lapisan perubahan perilaku. Seperti ini ya. Ada hasil proses identitas. Jadi, kesalahan pertama adalah berusaha mengubah sesuatu tapi salah sasaran. Untuk memahami apa yang saya maksud, pertimbangkan ada 3 lapisan tempat perubahan yang dapat terjadi. Kamu bisa membayangkannya seperti lapisan-lapisan dalam sebutir bawang. Lapisan pertama mengubah hasil. Lapisan ini terkait dengan mengubah hasil, menurunkan berat badan, menerbitkan buku, memenangkan kejuaraan. Kebanyakan sasaran yang Anda tetapkan berhubungan dengan lapisan perubahan ini. Untuk lapisan kedua adalah mengubah proses. Lapisan ini terkait dengan mengubah kebiasaan dan sistem, menerapkan rutinitas baru di tempat olahraga, merapikan meja kerja supaya aliran kerja lebih baik, mengembangkan latihan meditasi. Kebanyakan kebiasaan yang Anda bangun terkait dengan lapisan ini. Lapisan ketiga dan paling dalam adalah mengubah identitas. Lapisan ini terkait dengan mengubah keyakinan, pandangan kamu tentang dunia, citra diri kamu, penilaian kamu terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Sebagian besar keyakinan, asumsi, dan kecenderungan yang kamu pegang terkait dengan lapisan ini. Hasil adalah hal-hal yang Anda dapatkan, proses terkait dengan apa yang kamu lakukan, identitas terkait dengan apa yang kamu yakini. Dalam hal ini, membangun kebiasaan-kebiasaan yang tahan lama, membangun sistem perbaikan 1%. Masalahnya bukan bahwa lapisan 1 itu lebih baik atau lebih buruk daripada lapisan yang lain. Semua tingkat perubahan berguna dengan caranya sendiri-sendiri. Masalahnya ada pada arah perubahan. Banyak orang memulai proses perubahan kebiasaan dengan berfokus pada apa yang ingin mereka raih. Ingin mengantarkan kita ke kebiasaan berbasis hasil. Alternatifnya adalah membangun kebiasaan berbasis identitas. Dengan pendekatan ini, kita mulai dengan berfokus pada keinginan menjadi diri sosok seperti apa. Oke, sekarang kebiasaan berbasis hasil. Gambarnya seperti ini ya. Sedangkan untuk kebiasaan berbasis identitas itu dari dalam keluar ya. Oke. Bayangkan 2 orang sedang berusaha berhenti merokok. Ketika ditawari rokok, orang pertama menjawab, "Tidak, terima kasih. Saya berusaha berhenti." Kedengarannya seperti jawaban yang masuk akal. Padahal orang ini masih percaya bahwa dia adalah perokok yang sedang berusaha melakukan hal lain. Dia berharap perilakunya berubah sembari membawa keyakinan yang sama. Orang kedua menolak dengan berkata, "Tidak, terima kasih. Saya bukan perokok."
Itu perbedaan kecil, tapi pernyataan ini mengisyaratkan perubahan identitas. Merokok adalah bagian dalam kehidupan lama, bukan kehidupan saat ini. Dia tak lagi mengidentifikasi diri sebagai orang yang merokok. Kebanyakan orang bahkan tidak mempertimbangkan perubahan identitas ketika mereka menetapkan ingin memperbaiki diri. Mereka hanya berpikir, aku ingin menjadi langsing atau berbasis hasil. Dan kalau bertahan pada diet ini, aku akan menjadi langsing. Itu adalah prosesnya. Mereka menetapkan sasaran dan menentukan aksi-aksi yang harus mereka ambil untuk meraih sasaran itu tanpa mempertimbangkan keyakinan-keyakinan yang mendorong aksi-aksi itu. Mereka tidak pernah mengubah cara pandang pada diri sendiri dan mereka tidak sadar bahwa identitas lama mereka dapat menyobot rencana baru mereka untuk berubah. Di balik setiap aksi terdapat sistem keyakinan, sistem demokrasi, misalnya didasarkan pada keyakinan seperti kebebasan, kekuasaan mayoritas, dan keadilan sosial. Sistem kediktatoran memiliki seperangkat keyakinan yang sangat berbeda, misalnya otoritas mutlak dan kepatuhan ketat. Kamu dapat membayangkan banyak cara untuk berusaha membuat lebih banyak orang menggunakan hak suara dalam demokrasi. Tapi, perubahan perilaku seperti itu tidak akan pernah tinggal landas dalam kediktatoran. Itu bukan identitas sistem tersebut. Pemilihan umum adalah hal yang mustahil di bawah seperangkat keyakinan tertentu. Pola serupa berlaku entah kita bicara tentang individu, organisasi, ataupun masyarakat. Ada seperangkat keyakinan dan pengandaian yang membentuk sistem. Identitas di balik kebiasaan-kebiasaan. Perilaku yang tidak bersesuaian dengan diri tidak akan tahan lama. Kamu mungkin ingin menjadi lebih kaya, tapi identitas kamu menunjukkan orang yang konsumtif, bukan produsen. Jadi kamu cenderung berbelanja daripada mendapatkan uang. Kamu mungkin ingin menjadi lebih sehat, tapi kamu terus mendahulukan kenyamanan daripada kesuksesan. Jadi kamu cenderung bermalas-malasan daripada berolahraga. Mengubah kebiasaan itu sulit jika kamu tidak pernah mengubah keyakinan dasar yang mengantar ke perilaku lama. Kamu mempunyai sasaran baru dan rencana baru, tapi tidak mengubah siapa kamu. Kisah Brent Clark, seorang pengusaha dari Boulder, Colorado, menyediakan contoh yang bagus. Selama yang dapat saya ingat, saya suka menggigit kuku, kata Clark kepada saya. Awalnya itu terjadi setiap kali saya gugup sewaktu kanak-kanak, lalu berkembang menjadi ritual yang sulit dihilangkan. Suatu hari saya bertekad berhenti menggigit kuku sampai kukunya tumbuh agak panjang. Hanya lewat kemauanlah saya berusaha melakukannya. Kemudian Clark melakukan sesuatu yang di luar dugaan. Untuk pertama kalinya saya meminta istri saya menjadwalkan perawatan kuku untuk saya, katanya. Dalam pikiran saya, kalau saya harus membayar untuk merawat kuku, saya tidak akan menggigit kuku lagi. Ternyata berhasil, tapi bukan karena alasan keuangan. Perawatan kuku membuat jemari saya menjadi lebih rapi untuk pertama kali. Perawat kuku bahkan berkata bahwa setelah tidak digigit, saya mempunyai kuku yang sangat sehat dan menarik. Tiba-tiba saya bangga atas kuku saya dan meskipun tidak pernah mengharapkannya, ternyata hal itu yang mengubah saya. Saya tidak pernah menggigit kuku lagi sama sekali. Dan itu karena sekarang saya bangga merawat kuku dengan baik. Bentuk akhir motivasi yang muncul secara alami adalah ketika kebiasaan menjadi bagian dari sebuah identitas. Di satu pihak, kita mengatakan saya tipe orang yang menginginkan ini. Ini sangat berbeda dengan mengatakan saya tipe orang yang seperti ini. Makin bangga kamu terhadap aspek tertentu dalam identitas kamu, makin termotivasilah kamu untuk mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang terkait dengannya. Bila bangga dengan tampilan rambut kamu, kamu akan mengembangkan berbagai kebiasaan untuk merawat dan menjaganya. Bila bangga dengan ukuran otot lengan Anda akan berusaha tidak melewatkan olahraga yang melatih bagian atas tubuh. Bila bangga dengan selendang yang kamu rajut, kamu akan lebih rajin meluangkan waktu untuk merajut tiap minggu. Ketika kebanggaan kamu ikut berperan, kamu akan berjuang mati-matian untuk mempertahankan kebiasaan itu. Perubahan perilaku adalah perubahan identitas. Anda mungkin memulai sesuatu kebiasaan karena motivasi, tapi satu-satunya alasan mempertahankannya adalah karena itu merupakan bagian dari identitas.
Perubahan perilaku yang sejati adalah perubahan identitas. Mungkin memulai sesuatu kebiasaan karena motivasi, tapi satu-satunya penyebab yang membuat kita bertahan adalah karena kebiasaan itu merupakan bagian dari identitas. Seseorang dapat membujuk dirinya untuk berolahraga dan menyantap makanan sehat sekali atau 2 kali. Tapi jika orang itu tidak mengubah keyakinan di balik perilaku tersebut, sulit untuk mempertahankan dalam jangka panjang. Perbaikan hanya sementara, kecuali menjadi bagian dari siapa diri Anda. Poin yang pertama adalah sasaran Anda bukan membaca sebuah buku. Sasaran Anda adalah menjadi pembaca. Kedua, sasaran Anda bukan berlari dalam suatu lomba maraton. Sasaran Anda adalah menjadi pelari hebat. Yang ketiga, sasaran Anda bukan belajar menguasai sebuah instrumen. Sasaran Anda adalah menjadi pemusik. Perilaku Anda biasanya mencerminkan identitas. Hal yang kamu kerjakan menunjukkan tipe pribadi yang kamu yakini adalah dirimu. Entah disadari atau tidak, penelitian menunjukkan bahwa begitu orang meyakini aspek tertentu dalam identitas mereka, mereka lebih mungkin bertindak selaras dengan keyakinan itu. Sebagai contoh, orang yang mengidentifikasi diri sebagai pengguna hak pilih lebih mungkin ikut memilih dari mereka yang semata-mata mengaku akan memilih. Begitu pula orang yang memasukkan olahraga ke identitas mereka tidak harus membujuk diri untuk berlatih. Melakukan sesuatu yang benar itu mudah. Lagi pula, ketika perilaku dan identitas kamu selaras, kamu tak lagi harus berusaha mengubah perilaku. Kamu sekadar bertindak seperti tipe orang yang kamu yakini sebagai diri kamu sendiri. Seperti semua aspek dalam pembentukan kebiasaan, ini pun seperti pedang bermata dua. Ketika sedang bekerja untukmu, perubahan identitas dapat menjadi kekuatan yang dahsyat untuk perbaikan diri. Kendati demikian, ketika sedang bekerja melawan kamu, perubahan identitas dapat menjadi kutukan. Begitu kamu mengambil suatu identitas, hal itu dapat dengan mudah membuat sikap kamu berdampak pada kemampuan kamu berubah. Begitu banyak orang menjalani hidup seperti setengah tidur, menurut begitu saja terhadap norma-norma yang melekat dengan identitas. Yang pertama, saya payah ketika bicara tentang arah. Yang kedua, biasanya saya bukan manusia pagi. Yang ketiga, saya payah dalam mengingat nama orang. Yang keempat, biasanya itu katanya, saya selalu terlambat. Yang kelima, saya payah kalau berurusan dengan teknologi. Yang keenam, saya payah dalam matematika, dan masih banyak lagi. Ketika Anda mengulang cerita kepada diri sendiri selama bertahun-tahun, mudah untuk terjerumus ke dalam ceruk mental ini dan menerima sebagai fakta. Pada waktunya, kamu menolak aksi-aksi tertentu karena itu tidak sesuai dengan siapa saya. Anda ada tekanan internal untuk mempertahankan citra dirimu dan berperilaku dengan cara yang konsisten dengan keyakinan-keyakinanmu. Kamu menemukan segala cara agar tidak berlawanan dengan dirimu sendiri. Makin dalam suatu pikiran atau aksi terkait dengan identitasmu, makin sulit mengubahnya. Bisa terasa nyaman ketika mempercayai keyakinan dalam kulturmu atau dalam tanda petik identitas kelompok, atau melakukan sesuatu yang mempertahankan citra diri kamu. Nah, ini adalah identitas pribadi kamu. Bahkan seandainya itu salah, penghalang terbesar perubahan positif di tataran manapun, baik individu, tim, maupun masyarakat, adalah mengidentifikasi sebuah konflik. Kebiasaan-kebiasaan yang baik bisa terasa masuk akal, tapi kalau bertentangan dengan identitasmu, kamu akan gagal menerapkannya menjadi aksi. Pada suatu hari, kamu mungkin berjuang melawan kebiasaan-kebiasaan kamu karena kamu terlalu sibuk atau terlalu letih atau ratusan alasan lainnya. Bagaimanapun, dalam jangka panjang, alasan utama kamu gagal mempertahankan suatu kebiasaan adalah citra diri yang menjadi penghalang. Itu sebabnya kamu tidak dapat terikat pada satu versi identitas. Kemajuan menuntut pembelajaran ulang menjadi versi diri yang paling baik, menuntut kamu terus-menerus mengedit keyakinan-keyakinan kamu dan meningkatkan serta memperluas identitasmu.
Ini mengantar kita ke suatu pertanyaan penting. Jika keyakinan dan pandangan kamu tentang dunia memainkan peran yang sangat penting dalam perilaku kamu, dari mana sesungguhnya asalnya? Bagaimana tempatnya? Identitas Anda terbentuk, dan bagaimana kamu dapat menekan aspek-aspek baru identitas kamu yang berguna bagi dirimu dan pelan-pelan menghapus bagian-bagian menghambat pada dirimu. Selanjutnya adalah proses 2 langkah untuk mengubah identitas. Identitas kamu berasal dari kebiasaan kamu. Kamu tidak terlahir dengan keyakinan bawaan. Setiap keyakinan termasuk tentang diri sendiri dipelajari dan dikondisikan melalui pengalaman. Lebih tepatnya, kebiasaan kamu tergantung pada bagaimana kamu mewujudkan identitas. Ketika merapikan tempat tidur setiap hari, kamu mewujudkan identitas orang yang terorganisasi. Ketika menulis setiap hari, kamu mewujudkan identitas orang yang kreatif. Ketika berolahraga tiap pagi, kamu mewujudkan identitas orang yang atletis. Makin sering kamu mengulang suatu perilaku, makin sering kamu memperkuat identitas yang terkait dengan perilaku itu. Dalam kenyataannya, kata identitas awalnya diturunkan dari kata Latin yaitu essentitas yang berarti ada, dan identidem yang berarti berulang. Jadi identitas adalah secara harfiah yaitu ada yang diulang, ya. Apapun identitas saat ini, kamu hanya mempercayai karena kamu memiliki bukti tentangnya. Kalau kamu pergi ke tempat ibadah selama 20 tahun, kamu mempunyai bukti bahwa kamu religius. Jika kamu belajar biologi selama 1 jam setiap malam, kamu mempunyai bukti bahwa kamu rajin. Jika kamu pergi ke tempat olahraga meskipun sedang turun hujan, kamu mempunyai bukti bahwa kamu komitmen untuk tetap bugar. Makin banyak bukti bahwa kamu memiliki suatu keyakinan, makin kuat kamu akan meyakininya. Selama sebagian besar masa awal hidup, saya tidak memandang diri sebagai penulis. Jika kamu dulu bertanya kepada salah seorang guru SMA atau dosen saya, mereka akan memberitahu kamu bahwa saya hanya penulis biasa, tanpa kelebihan khusus. Ya, ketika memulai karir menulis, saya menerbitkan artikel baru setiap Senin dan Kamis selama beberapa tahun pertama. Ketika bukti bertambah, begitu pula identitas saya sebagai penulis. Saya tidak mulai berkarya sebagai penulis. Saya menjadi penulis karena kebiasaan saya. Tentu saja, kebiasaan kamu bukan satu-satunya aksi yang mempengaruhi identitas kamu. Tapi karena sering kebiasaan itu, biasanya menjadi yang paling penting. Tiap pengalaman dalam hidup mengubah citra diri kamu. Tapi mustahil kamu memandang diri sebagai pesepak bola, karena kamu pernah satu kali menendang bola, atau memandang diri sendiri sebagai seniman karena membuat coret-coretan yang mirip gambar. Namun, ketika kamu mengulangi aksi-aksi ini, bukti menjadi terakumulasi dan citra diri kamu mulai berubah. Pengaruh pengalaman yang hanya satu kali cenderung memudar sejalan dengan waktu, sementara pengaruh kebiasaan semakin kuat, yang berarti kebiasaan berperan paling banyak sebagai bukti yang membentuk identitas. Dengan cara ini, proses membangun kebiasaan sesungguhnya sama dengan proses menjadi diri sendiri. Ini evaluasi yang bertahap, ya. Jadi ini evaluasi yang bertahap. Kita tidak berubah dalam sekejap mata dan langsung menjadi orang yang sama sekali baru. Kita berubah sedikit demi sedikit, hari demi hari, kebiasaan demi kebiasaan. Kita terus-menerus mengalami evolusi mikro diri. Tiap kebiasaan berfungsi seperti sasaran. Hey, mungkin inilah saya. Bila kamu menyelesaikan satu buku, barangkali kamu tipe orang yang suka membaca buku. Bila kamu pergi ke sesana kebugaran, barangkali kamu tipe orang yang gemar berolahraga. Jika kamu berlatih bermain gitar, barangkali kamu tipe orang yang menyukai musik. Setiap aksi yang kamu ambil sama seperti suara pendukung untuk tipe orang yang menjadi cita-cita kamu. Tidak ada peristiwa tunggal yang akan mengubah keyakinan kamu. Tapi ketika dukungan terbangun, begitu pula bukti untuk identitas baru kamu. Itu satu alasan perubahan yang bermakna, tidak memerlukan perubahan yang radikal. Kebiasaan-kebiasaan kecil dapat membuat perbedaan yang bermakna dengan menyediakan bukti untuk identitas baru.
Dan bila suatu perubahan bermakna, perubahan itu berarti sungguh besar. Itulah paradoks dalam membuat perbaikan-perbaikan kecil. Kalau kita rangkum, Anda dapat melihat bahwa kebiasaan adalah jalur untuk mengubah identitas kamu. Dan cara paling praktis untuk mengubah siapa kamu adalah mengubah apa yang kamu lakukan. Tiap kali kamu berlatih bermain bola, kamu seorang pemain bola. Tiap kali kamu berlatih bermain biola, kamu adalah seorang pemusik. Tiap kali kamu berolahraga, kamu seorang atlet. Tiap kali kamu menyemangati karyawan kamu, kamu adalah seorang pemimpin. Tiap kebiasaan tidak hanya mendatangkan hasil, tapi juga mengajarkan kepada kamu sesuatu yang jauh lebih penting. Percaya pada diri sendiri. Kamu mulai percaya kamu sungguh hebat dapat meraih hal-hal ini. Ketika suara yang mendukung bertambah banyak dan bukti mulai berubah, kisah yang kamu ceritakan sendiri juga mulai berubah. Tentu saja, cara ini juga bekerja ke arah yang berlawanan setiap kali kamu memilih menjalankan kebiasaan buruk. Itu suara yang mendukung untuk identitas itu. Kabar baiknya adalah kamu tidak harus menjadi sempurna. Dalam setiap pemilihan, selalu ada suara mendukung untuk kedua pihak. Kamu tidak memerlukan suara mendukung yang bulat untuk memenangi pemilihan umum. Kamu hanya memerlukan mayoritas. Tidak penting ketika ada beberapa suara yang mendukung perilaku buruk atau kebiasaan yang tidak produktif. Sasaran kamu cukup memenangkan mayoritas selama mungkin. Identitas baru memerlukan bukti baru. Bila terus menampilkan suara mendukung yang sama seperti yang biasanya, kamu akan mendapatkan hasil yang biasanya. Kalau tidak ada yang berubah, tidak ada pula yang akan berubah. Proses 2 langkah yang sederhana ini. Yang pertama adalah putuskan tipe orang yang kamu cita-citakan. Yang kedua, buktikan pada diri sendiri dengan kemenangan-kemenangan kecil. Pertama, putuskan tipe orang seperti apa yang kamu cita-citakan. Ini adalah tingkat manapun sebagai individu, sebagai tim, sebagai komunitas, sebagai bangsa. Apa yang ingin kamu bela? Apa prinsip-prinsip dan nilai-nilai kamu? Ingin menjadi orang seperti apakah dirimu? Ini pertanyaan-pertanyaan besar dan banyak orang tidak yakin harus memulai dari mana. Tapi mereka sungguh tahu hasil macam apa yang mereka inginkan. Mendapatkan perut dan dada six pack dan kurang mudah cemas ya. Atau melipat gandakan pendapatan. Itu bagus. Mulai saja di situ dan runut ke belakang dari hasil-hasil yang kamu inginkan ke tipe orang yang kamu mau. Tanyakan pada diri sendiri, siapa tipe orang yang dapat memberikan hasil yang saya inginkan? Siapa tipe orang yang mampu menurunkan bobot 20 kg? Siapa tipe orang yang berhasil menguasai bahasa baru? Siapa tipe orang yang berhasil menjalankan usaha rintisan yang sukses? Sebagai contoh, siapa tipe orang yang berhasil menulis buku? Mungkin dia sosok yang konsisten dan dapat diandalkan. Sekarang fokus kamu beralih dari menulis buku yang berbasis hasil menjadi tipe orang yang konsisten dan andal. Ini berbasis identitas. Proses ini dapat mengantar ke keyakinan-keyakinan seperti yang pertama adalah aku tipe guru yang membela kepentingan murid. Aku tipe dokter yang menyediakan waktu dan empati untuk yang dibutuhkan pasien. Yang ketiga adalah aku tipe manajer yang memajukan bawahan. Begitu berhasil memegang tipe orang yang ingin kamu capai, kamu bisa mengambil langkah-langkah kecil untuk memperkuat identitas yang dikehendaki. Saya punya teman yang berhasil menurunkan berat badan lebih dari 50 kg dengan bertanya pada diri sendiri, apa yang akan dilakukan oleh orang yang sehat? Sepanjang hari ia menggunakan pertanyaan ini sebagai panduan. Apa yang dilakukan oleh orang sehat, berjalan atau naik taksi? Apa yang akan dipesan oleh orang sehat? Burrito atau salad? Teman saya membayangkan bahwa seandainya ia berperilaku seperti orang sehat dalam jangka waktu yang cukup lama, akhirnya ia akan menjadi orang itu. Dan ia benar. Konsep kebiasaan berbasis identitas merupakan pengantar pertama kita ke tema pokok lain dalam buku ini. Lingkaran umpan balik atau feedback loop. Kebiasaan Anda membentuk identitas Anda, dan identitas kamu membentuk kebiasaan-kebiasaan dirimu. Ketika berada di jalan dua arah, pembentukan semua kebiasaan adalah lingkaran umpan balik.
atau konsep yang akan kita gali lebih dalam di bab mendatang. Tapi yang penting adalah membiarkan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan identitas kamu menggerakkan lingkaran itu, bukan hasil-hasil kamu. Yang harus selalu difokuskan adalah menjadi tipe orang, bukan hasilnya sendiri. Selanjutnya kita lanjut ke subbab berikutnya, yaitu alasan sesungguhnya mengapa kebiasaan itu penting. Perubahan identitas adalah kiblat untuk perubahan kebiasaan. Bagian lain buku ini akan menceritakan memberikan Anda petunjuk selangkah demi selangkah tentang cara membangun kebiasaan yang lebih baik dalam diri sendiri, keluarga, tim, perusahaan, dan dimanapun yang kamu inginkan. Namun pertanyaan yang sejati adalah, apakah kamu menjadi tipe orang yang kamu cita-citakan? Langkah pertama bukan apa atau bagaimana, melainkan siapa. Kamu perlu tahu ingin menjadi seperti siapakah kamu. Kalau tidak begitu, upaya kamu mencari perubahan akan seperti kapal tanpa kemudi. Dan itu sebabnya kita mulai di sini. Kamu memiliki kekuasaan untuk mengubah keyakinan terhadap diri sendiri. Identitas kamu tidak terpahat pada batu. Setiap saat kamu mempunyai pilihan. Kamu dapat memilih identitas yang kamu perkuat setiap hari dengan kebiasaan-kebiasaan yang kamu pilih hari ini. Dan ini mengatur kita ke tujuan lebih mendalam buku ini, serta alasan-alasan sesungguhnya mengapa kebiasaan itu sangat penting. Membangun kebiasaan itu lebih baik tidak sama dengan mengotori hari kamu dengan kegiatan-kegiatan remeh. Tidak sama dengan membersihkan gigi tiap malam, atau mandi air dingin tiap pagi, atau mengenakan baju yang sama setiap hari. Tidak sama dengan membuat upaya-upaya eksternal yang sukses seperti mencari lebih banyak uang, menurunkan berat badan, atau mengurangi stres. Kebiasaan dapat memudahkan kamu meraih semua hal itu, tapi pada dasarnya itu tidak terkait dengan mempunyai sesuatu. Kebiasaan terkait dengan menjadi seseorang. Akhirnya, kebiasaan kamu penting karena memudahkan kamu menjadi tipe orang yang kamu inginkan. Kebiasaan menjadi saluran yang memungkinkan kamu mengembangkan keyakinan terdalam tentang diri sendiri. Secara harfiah, kamu menjadi kebiasaan kamu. Oke, sekarang kita akan ringkas bab ini. Ada 3 tingkat perubahan, yaitu perubahan hasil, perubahan proses, dan perubahan identitas. Rangkuman yang kedua adalah cara paling efektif untuk mengubah kebiasaan kamu adalah fokus bukan pada apa yang ingin kamu capai, melainkan tipe orang yang kamu inginkan. Ketiga, identitas kamu muncul dari kebiasaan-kebiasaan kamu. Setiap aksi sama seperti suara dukungan untuk tipe orang yang kamu inginkan. Yang keempat, menjadi versi terbaik dirimu menuntut kamu terus-menerus mengedit keyakinan-keyakinan kamu dan meningkatkan serta memperluas identitas. Kelima, alasan utama kebiasaan itu penting bukan karena memberi kamu hasil-hasil yang lebih baik, meskipun itu bisa ya, tetapi karena kebiasaan dapat mengubah keyakinan tentang diri sendiri. Oke, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan untuk bab 2. Selanjutnya untuk bab 3 itu ada di video berikutnya. Tunggu saja ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.